Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan saya Ibu Sukesi. Pembelajaran kali ini adalah pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Anak-anakku, bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun pasal 30 ayat 4 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian dalam pasal 30 ayat 5 berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Anak-anakku, masalah bela negara juga diatur dalam ketetapan MPR, yaitu terdapat dalam ketetapan MPR nomor 4 MPR 2000 dan juga ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Yang ketiga, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Masalah bela negara juga diatur dalam TAP MPR Republik Indonesia nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI adalah sebagai berikut. 1.
TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, TNI melaksanakan tugas negara dalam menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Adapun peran kepolisian negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang kedua, dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Anak-anakku, masalah bela negara juga diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pada pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Anak-anakku yang hebat, cukup di sini dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.